Tematik tema 8. Aku anak mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Umi ingin berbagi video tentang tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus dalam pramuka. Pada video sebelumnya, Umi sudah berbagi tentang apa itu pramuka dan apa itu sikap mandiri. Contoh sikap mandiri itu adalah seperti membantu kedua orang tua, mengambil makanan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, dan lain sebagainya. Dalam pramuka, kita akan diajarkan beberapa sikap lainnya seperti kecakapan dan kesetiakawanan. Kecakapan adalah skill atau bisa juga disebut kepandaian, keahlian, keterampilan, kebolehan, atau bakat. Sedangkan kesetiakawanan adalah rasa setia kawan, tenggang rasa, dan solidaritas. Nah, ternyata di dalam pramuka, sikap kemandirian, kecakapan, dan kesetiakawanan anak Umi akan diberikan apresiasi atau penghargaan, yaitu berbentuk TKU, tanda kecakapan umum, atau berbentuk TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, marilah kita lakukan tepuk pramuka 3 kali. Tepuk pramuka 3 kali. Pola dalam tepuk pramuka adalah 3, 3, 7. Tanda kecakapan umum diberikan kepada student setelah dia menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kiri. Tanda kecakapan khusus diberikan kepada student apabila mempunyai kecakapan khusus, sehingga setiap student mempunyai tanda yang berbeda-beda. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kanan. Berikut adalah tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum diberikan setelah kita melengkapi syarat-syarat umum sebagai anggota pramuka. Setiap tingkatan beda loh tanda kecakapan umumnya. Berikut adalah gambarnya. 1. Pramuka siaga. Tandanya berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. Dan ini dibagi menjadi 3. Siaga mula, yaitu 1 susun bunga, siaga bantu 2 susun bunga, dan siaga tata 3 susun bunga. Berikutnya adalah pramuka panggelang. Tandanya berbentuk bunga kelapa mekar berbentuk huruf V, berwarna dasar merah dengan gambar bunga berwarna putih. Dan ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu panggelang ramu 1 susun bunga, panggelang rakit 2 susun bunga, dan panggelang terap 3 susun bunga. Yang ketiga adalah pramuka penegak. Tandanya berbentuk tanda pundak berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan bantara atau laksana berwarna kuning. Ini dibagi menjadi 2, yaitu penegak bantara bertuliskan bantara dan penegak laksana bertuliskan laksana. Nah, yang keempat adalah pramuka pandega, berbentuk tanda pundak berwarna dasar coklat dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan pandega berwarna coklat. Tingkatannya hanya 1. Berikut adalah tanda-tanda kecakapan khusus. Wah, banyak ya. Ada warna kuning, merah, putih, hijau, dan biru. Tetapi kali ini kita hanya akan mempelajari 10 tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada anak Umi jika anak Umi mempunyai bakat atau kemampuan khusus. Tanda kecakapan khusus. Yang pertama adalah tanda kecakapan P3K. Tanda ini diberikan kepada anak Umi
Apabila anak Umi memiliki kecakapan dalam hal menolong kecelakaan, memberikan semangat kepada teman yang putus asa, bisa mengobati teman yang terluka, bisa menggunakan tandu darurat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanda kecakapan khusus pengatur ruangan. Tanda ini diberikan kepada anak Umi apabila anak Umi memiliki kecakapan dalam hal menghias ruangan, membuat hiasan dari barang-barang sekitar, mengatur lampu ruangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tanda kecakapan pengamat. Tanda ini diberikan kepada anak Umi apabila anak Umi mampu mengingat sedikitnya 7 dari 10 benda yang ada di sekitar dengan cara diraba, dikecap, dicium, dan didengar suaranya. Bisa mengikuti jejak sejauh 3 km dengan menggunakan tanda jejak, sederhana, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tanda kecakapan khusus juru masak. Tanda ini diberikan apabila anak Umi bisa mengatur dapur. Kalau dalam pramuka adalah membuat dapur, seperti membuat api terbuka dengan kayu tanpa minyak, menghidangkan makanan untuk orang lain, dan tahu cara menyimpan makanan, dan sebagainya. Yang kelima adalah tanda kecakapan khusus berkemah. Tanda ini diberikan kepada anak Umi apabila anak Umi bisa mendirikan tenda regu untuk 6-10 orang dengan rapi, dapat mengatur perkemahan, dan dapat mengatur barang-barang yang ada di dalamnya, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Yang keenam adalah tanda kecakapan khusus penabung. Nah, siapa nih di sini anak Umi yang suka menabung? Tanda ini akan diberikan kepada anak Umi jika anak Umi mampu menabung semua atau sebagian uang dan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Yang ketujuh adalah tanda kecakapan khusus menjahit. Tanda ini diberikan kepada anak Umi apabila anak Umi mengetahui bagian-bagian pada mesin jahit dan bisa menjahit. Yang kedelapan adalah tanda kecakapan khusus juru kebun. Ayo, siapa yang bisa berkebun? Tanda ini akan diberikan kepada anak Umi jika anak Umi bisa mengenal sedikitnya 5 jenis tanaman hias, 5 jenis tanaman sayuran, 5 jenis tanaman buah-buahan, dan bisa membuat serta menggunakan pupuk kompos, mengenal 3 jenis hama, memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buahan, dan 1 jenis tanaman sayuran. Yang kesembilan adalah tanda kecakapan khusus pengaman kampung. Tanda ini akan diberikan kepada anak Umi jika anak Umi dapat membuat kentongan dan menjelaskan fungsi dari kentongan tersebut, ikut ronda malam, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tanda kecakapan khusus gerak jalan. Sebelumnya kita sudah pernah mempraktekkan. Tanda ini adalah jika anak Umi bisa mengerti cara melakukan sikap berdiri dengan baik, berjalan dengan baik, dalam artian secara cepat maupun lambat. Dan tanda ini diberikan kepada anak Umi yang pernah ikut gerak jalan. Nah, itu tadi dia penjelasan dari Umi. Untuk selanjutnya, silahkan buka buku tematik dan kerjakan latihan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.